Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, wabil khusus para alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak Kepala Desa Danau Pulai Indah beserta pengurus masjid, para imam, Bapak Babinsa beserta tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini menjadikan sebab di tahun yang akan datang kita akan lebih membaik, lebih meningkat keimanan, lebih meningkat ketakwaan, lebih meningkat saling harga menghargai, hormat menghormati, sehingga semakin kuat persatuan kita. Karena yang dikehendaki dengan hijrahnya kita, berpindahnya kita tahun ke tahun, yang dikehendaki adalah pindah kepada yang lebih baik. Maka itu ketika Nabi hijrah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, umat Islam di Madinah semakin meningkat keimanannya, semakin meningkat ketakwaannya, semakin meningkat persatuannya. Maka sepakat para sahabat menetapkan hitungan tahun baru Hijriah mulai Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah, karena ketakwaan kita umat Islam semakin meningkat. Itu makanya kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, la budda likulli mu'min fi sa'iri ahwalihi min salasati asya. Tidak boleh tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setiap kita orang mukmin dalam keadaan bagaimanapun, mau pinang mahal atau murah, mau sawit mahal atau murah, mau kelapa mahal atau murah, bagaimanapun keadaan, yang tiga ini tidak bisa ditawar-tawar. Wajib bagi kita orang mukmin memiliki yang tiga macam ini. Tidak boleh mundur ke belakang. Yang pertama, amrun yamtasiluhu,
Setiap perintah menjunjung tinggi kita orang mukmin akan perintah. Kalau kita menjunjung tinggi perintah Allah, niatnya mengagungkan Allah, maka mesra, nyaman di dalam beribadah. Makanya orang-orang hebat itu dia beribadah semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah, maka beribadah mesra, manis. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau beribadah malam selama 40 tahun, wudhu sembahyang Isya sampai ke subuh kada batal. Kita bisalah kalau sembahyang Isya jam 4 subuh langsung dirakit dengan subuh bisa. Kalau awal waktu sembahyang Isya sampai subuh batal kita. Kenapa? Karena dipakai tidur. Kalau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun wudu Isya sampai subuh tidak batal, kerjanya mengkhatamkan Al-Quran setiap malam. Selama 40 tahun kada pernah perai. Wajar beliau berkeramat. Suatu saat beliau tidak mengadakan pengajian, mengumpulkan orang banyak. Seketika mendung hari hendak hujan, dipandang oleh Tuan Syekh, mendung itu tergisir, terpindah hujannya ke tempat lain. Kemarin saya begitu juga, mau pergi undangan pengajian, sekalinya mendung tebal, saya pandang, alhamdulillah mendung tergisir, yang tipis, yang tabal tajun, pingkok payung saya. Tidak ada harapan kita nak berkeramat, membaca Al-Quran kurang merasa mesra. Kalau sahabat Utsman radhiyallahu an, beliau setiap sembahyang malam 2 rakaat khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz baru rukuk. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz baru rukuk. Salam khatam Al-Quran. Model kita tidak ada harapan. Alangkah tarawih saja imam bawa 1 juz, malam besok mikir tahan pindah masjid. Tak sanggup kita mengulang di situ. Coba try jadi imam tarawih sampai khatam Al-Quran, dijamin makmumnya balik semua. Paling tertinggal kaum lagi dewean. Kenapa? Sebab karena dia pegang kunci masjid. Kalau tidak kaum pun ikut balik. Kalau Imam Syafi'i itu beliau kalau datang bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 60 kali khatam. Tapi wajar, beliau itu cerdas, tidak ada yang didengar kecuali hafal. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kita umur 70 tahun belum hafal Al-Quran. Jadi imam ayat langganan, qul ya qul huwallah. Anak dibawa setiap kali pergi sembahyang. Sekalinya anaknya sampai hafal. Begitu ba'amin rakaat kedua, anaknya bisik, jangan dihangkui mic-nya, balik asal. Mic-nya balik asal, berdawam bawau. Mic-nya kembalikan. Rakaat kehangkuyan mic-nya balik asal. Anu kada nyaman aku. Begitu rakaat kedua, ya pas, jangan diubah. Begitu rakaat kedua, begitu ba'amin, anaknya bisik dengan mamanya. Kata anaknya, mak, itu bapak pasti baca qul huwallah lagi. Lah, bapaknya gingsilah ayat keinginan anak. Akhirnya pindah ayat, inna a'tayna. Rupanya mencari a'tayna dah ketemu. Toh balik-balik inna. Aduh, kata bininya, gawat yang Tuhan nih. Kalau tidak dibantu kapan selesainya? Terpaksa bininya membantu. Apa kata bininya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata lakinya, Allahu Akbar. Ayatlah juga kita kada hafal karena kita tidak cerdas. Kita ni jangankan Al-Quran, teka-teki saja tidak cerdas. Saya pas di Banjarmasin ketemu dengan orang manggil Guru Udin Samarinda. Lalu saya diajak
di Banjarbaru seberangan dengan bandara. Beliau nginap di tingkat 12. Datanglah saya ke sana bawa santri 2 orang. Santri saya ditanya beliau. Kata beliau, coba kau jawab. Bercerdasan berpikir. Kau jawab, kata beliau, kenapa sapi itu maka beliuran? Sapi itu kan terliur terus dah. Santri saya menjawab, karena kebanyakan makan rumput. Kata beliau, tidak. Santri mandang saya minta bantuan. Saya pura-pura tidak mau membantu, padahal saya juga kada tahu. Sekali jawabnya, ternyata kenapa sapi beliuran, karena sapi kada bisa beludah. Kalau sapi bisa beludah, kata beliau, mana ada beliuran. Tanya kedua pula, apa sebabnya? Kata beliau, nyamuk tuh kalau menggigit mesti ngeng ngeng ngeng. Santri bilang, dia permisi minta darah. Kata kiai itu, ndak. Kenapa nyamuk kalau menggigit ngeng ngeng? Karena nyamuk mehisap darah. Kalau nyamuk mehisap bensin, bukan ngeng tapi bum bum, kata beliau. Betul juga kata beliau itu betul. Kita kurang cerdas. Kita ini ditanya saja, setiap barang yang dipotong mesti berhandap. Tapi ada barang yang walaupun dipotong tetap panjang. Lah kan menurut kita kan mana ada barang yang dipotong berpanjang, mana ada. Ternyata ada barang walau dipotong-potong tetap panjang. Apa dia? Tumis kacang panjang. Walaupun kacang itu dipotong-potong tetap namanya kacang panjang. Kita tidak cerdas. Santri saya tuh pintar tapi kurang cerdas. Saya tanya, saya bilang, kau mana maunya? Dapat istri cantik tapi akhlaknya tidak baik. Yang satu akhlaknya baik tapi tidak cantik. Santri pintar tapi tidak cerdas. Kata santri, saya Ustadz memilih perempuan cantik akhlaknya baik. Saya bilang, yang itu sudah dikawini orang. Yang tinggal 2 nih, coba lagi. Dia nak pintar dari saya. Rugilah orang segagah saya kalah dengan santri. Orang Jamil bilang saya mirip Afgan. Bukan orang sini. Dia bilang orang Banjarmasin, orang Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah bilang saya mirip Afgan. Sampai guru saya Kiai Hasan Basri bilang saya mirip Afgan. Sampai sini tidak sadar kalau saya ini gagah. Jadi saya panggil santri, coba putarkan kaset Afgan tuh yang mana orangnya. Sekali diputarkan dia bernyanyi di videonya tuh, Afgan pakai kacamata agak belubak pipinya. Judul lagunya Kehilangan Cinta. Saya perhatikan memang mirip sama saya. Saya tanya lagi santri, melatih kecerdasannya. Saya bilang, kau mana maunya dapat istri pandai mencari duit daripada kau dapat istri tak pandai cari duit? Santri pintar, supaya cepat sugih Ustadz, kami memilih mencari bini yang bisa mencari duit. Saya bilang, malah gagal kau jadi orang sugih. Kenapa? Karena duitmu tidak aman. Di mana aja kau naruh dapatnya mencari. Makanya bagus dapat bini tak pandai cari duit, aman naruh duit, cari duit taruh. Berarti kan kita tidak cerdas. Kalau Imam Syafi'i itu cerdas luar biasa. Imam Malik itu beliau belajar Al-Quran 700 orang gurunya, memaham Al-Quran 700 orang gurunya. Kita mana ada guru 700 orang, paling ada guru bertujuh. Itu pun termasuk guru pencak silat berdua. Tinggal berlima juga lagi. Makanya wajarlah Imam Malik berkeramat. Mimpi malam siang jadi kenyataan. Kita mana ada mimpi malam siang jadi kenyataan. Tapi bagus karena mimpi kada karuan. Tadi malam termimpi dikejar anjing. Kalau besok jadi kenyataan, nak kemana kita lari? Untung cuman mimpi. Kadang mimpi bawa musibah. Melihat buaya timbul tinggalam. Sekalinya besok Honda ditarik dia lir. Kenapa? Sebab 6 bulan nunggak kada bayar. Itu namanya mimpi bawa musibah. Kalau Imam Malik mimpi malam siang jadi kenyataan.
Kalau kita nih kadang-kadang mimpi siang dicutang-cutang, memasang nomor online, nomor purkas, nomor buntut. Kalau dulu waktu kami kecil namanya nomor purkas toto namanya. Kadang-kadang kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, dari Bogor, katanya kadang anak malam disuruh tidur, subuh dibangunkan bukan disuruh salat, ditanya mimpi. Mimpi apa tadi malam nak? Kata anaknya, menengok monyet pak. Kemana larinya nak? Ku kejar pak. Ternyata monyetnya naik sepeda. Wah hebat tuh kata bapaknya, monyet bisa pakai sepeda. Berapa ekor monyetnya nak? 1 pak. Kalau begitu kata bapaknya, monyet angka 1, sepeda angka 8. Kalau digandingkan, kalau tidak 18, 81. Kata abahnya, ku pasang kedua-duanya. Kata anaknya, nanti dulu pak. Kata bapaknya, kenapa nak? Karena monyet itu aneh pak katanya. Kata bapaknya, kenapa aneh nak? Monyet itu katanya badannya monyet, tapi kok mukanya agak mirip bapak katanya. Macam mana nak berkeramat mimpi? Namun kita belajar Al-Quran gurunya cuma sedikit. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau sembahyang malam tidak kurang 300 rakaat dan setiap malam menghatamkan Al-Quran. Kita kada sanggup sembahyang 300 rakaat setiap malam, tidak sanggup. Alangkah tarawih 20 rakaat saja kadang masih banyak yang mencilat. Malam pertama Ramadan sampai 15 hampir penuh masjid. 16 Ramadan ke atas hilangan. Itu kami ditungkal. Kalau di Pulai Indah nih mungkin parah lagi. Tapi paling tidak kalau kita ini beribadah merasa mesra jadilah. Sekalipun tidak sehebat mereka dalam ibadah. Karena itu tidak boleh tidak. Kita berada di majelis ilmu malam ini merasa nyaman, merasa mesra. Itu jadilah. Kenapa? Sebab kita merasa nyaman malam ini berada di majelis ilmu. Karena kehadiran kita ini, kata sahabat Abu Hurairah, ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatawuan. Itu lebih baik pahalanya daripada pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Kapan kita tidak sembahyang sunat 1000 rakaat? Tidak gampang. Lebih baik pahalanya kita hadir ini daripada mengantarkan jenazah ke pemakaman 1000 orang. Kapan kita mengantar jenazah 1000 orang ke pemakaman? Orang meninggal dunia jarang, apalagi tinggal di kampung. Kampungnya cuma 20 orang. Kalau setiap hari orang mati, 20 hari tutup kampung. Pindahlah namanya kampung arwah. Tapi kita duduk di tempat ini lebih baik daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Maka kita malam ini merasa nyaman, merasa nikmat, merasa mesra karena meraih pahala yang sangat luar biasa. Itu adalah tugas kita orang mukmin. Maka menyambut tahun baru kita berlatih kepada diri kita, setiap di tempat kebaikan kita merasa nyaman, merasa bersyukur kepada Allah karena malam ini kita ditakdirkan berada di tempat yang mulia. Yang kedua, tugas kita orang mukmin wa nahyun yajtanibuhu, larangan yang harus meninggalkan ia mukmin akan itu larangan. Cuman di dalam kitab Nasaihul Ibad ternyata kita ini berat meninggalkan larangan daripada perintah. Banyak orang bisa mengerjakan perintah tapi payah meninggalkan larangan. Contoh gampang saja yang enak kita paham. Umpama di kampung kita ini, di desa kita ini, ada orang kaya baru datang di tempat ini, lalu dia buat rumah di sekitar kita. Tanahnya saja 1 hektar, halamannya saja luar biasa, buat rumah indahnya luar biasa, mirip rumah yang ada di film Indosiar, yang film Suara Hati Istri, yang ku menangis membayangkan entah rumah siapa di potretnya, indah bukan main, dibikin 4 tingkat, mengundang kita sekampungan untuk selamatan rumahnya, kita bisa datang, bisa. Tapi begitu sampai di rumahnya, ternyata dia acaranya membaca Maulid Ali Al-Habsyi sampai habis 1 jam.
Sudah habis diajak naik ke tingkat kedua, dikira jemaah makanan, rupanya baca berjanji di atas 1 jam lagi. Setelah itu diajak naik tingkat ketiga, dikira jemaah makanan, ternyata ada lagi maulid tiba. Sudah 1 jam di tingkat ketiga, kata tuan rumah, kita naik ke tingkat keempat. Ada jemaah yang bertanya, Pak, minta maaf, kita naik ke tingkat keempat, mau makan apa tidak? Kata tuan rumah, belum, masih ada 1 lagi dia ulami. Aduh Pak, kata jemaah, ingat nasib kawan yang datang nih, ada yang belum makan. Kata tuan rumah, saya ada nazar, kalau selesai bikin rumah 4 tingkat, keempat tingkatnya dibacakan tentang cerita kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata jemaah, Pak, nazar juga, tapi janganlah melibatkan kawan sekampungan. Kalau kau bernazar, kau jadi wian baca. Tapi karena sudah terlanjur, takut balik. Kalau hidangannya hundang galah besatang, hundang galah besapit, ikan senangin nyebrang piring, tekor pula sudah 3 jam di situ. Terpaksalah naik ke tingkat keempat. Habis baca dia ulami, yang keluar ternyata bubur kacang. Maka sendoknya ada berdiam di atas piring, berenang ke sana, berenang ke sini. Kenapa? Sebab kebanyakan kuah daripada kacangnya. Tuhuk menghirup kuah baru ketemu kacangnya. Pertanyaannya, setelah kita pulang dari rumah orang itu, tahan tak kita tidak mencela? Tahan tak kita tidak protes? Model-model nang jemaah di belakang sana tuh, dari harapan paling sampai ke simpang jalan sudah ada yang komen. Kata yang siko, berhentilah jadi orang sugih, kenduri bubur kacang. Percuma katanya sugih, katanya rumah 4 tingkat, ternyata kenduri bubur kacang. Kata yang siko, aku walaupun miskin, tapi kalau kenduri bubur kacang 3 kali seminggu kulawan. Beludah dia, katanya, marah betul dia. Padahal tuan rumah salah dak? Tidak. Dia mengundang kita sekampungan, salah dak? Tidak. Dia minta bacakan cerita kelahiran Rasulullah di tingkat pertama, salah dak? Ndak. Di tingkat kedua baca berjanji, salah dak? Ndak. Tingkat ketiga baca dia ulami, salah? Ndak. Tingkat keempat baca diba, salah? Ndak. Disurunginya hidangan bubur kacang, salah ndak? Ndak. Yang salah siapa? Kita yang salah. Kenapa? Kada makan di rumah. Itu cuman yang salah. Minat turab. Yang kedua, wa alat turab. Yang ketiga, wa ilat turab. Kita manusia yang pertama ditakdirkan Allah, diciptakan, dijadikan berasal dari tanah. Makanya kita nih kalau lama tidak mandi, badan lembab, coba digusuk keluar tanah. Kalau rajin mengumpulkan seminggu sebiji gambung kenalnya. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah selalu berada di tempat yang di bawah. Tanah tidak pernah berada di atas. Yang di atas itu awan. Tanah pasti di bawah. Begitu tanah berada di bawah, maka air selalu tergenang di tanah. Tidak ada air berdiam di awan. Di mana tanah yang paling rendah, di situ banyak air tergenang. Artinya apa? Kalau kita hidup merendah diri, maka berkah akan datang. Tapi kalau kita mengangkat diri, merasa hebat dari orang, maka berkah akan hilang. Ibarat tanah, kalau dia menurun, air banyak. Kalau dia meninggi, air hilang. Mana contohnya? Kami di Kuala Tungkal. Kami di Kuala Tungkal sebelum ada jambatan WFC, nang di tepi laut tuh, itu setiap bot pancong ke Tungkal bisa merapat di pelabuhan Haji Abbas, bisa merapat di Lasdap. Tapi ternyata sekarang bot tidak bisa merapat kalau air surut. Kenapa? Karena tanahnya naik ke atas, karena ada jerambah itu. Karena tanah naik ke atas, maka air hilang. Kalau kita merasa hebat, berkah hilang. Tapi kalau kita merasa tidak hebat, maka berkah akan datang. Maka sehebat apapun kita, tidak boleh merasa hebat, apalagi asli memang tidak hebat. Yang hebat dia tidak boleh merasa hebat. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain.
Kenapa kita orang sugih hebat? Karena ada orang susah numpang kerja di kebun kita. Kalau orang susah tidak ada, semak kebun kita siapa nebas? Nebas sendiri, belum sampai ke ujung, yang di depan tumbuh lagi. Berbalik ke depan, tengah kebun tumbuh lagi. Berbalik nebas ke tengah kebun, pas mati di tengah kebun. Mana hebat orang sugih mati di tengah kebun. Kalau kita ni sugih semua, rumah 4 tingkat semua, bocor rumah siapa yang nampal? Tukang tidak ada. Nyuruh saya juga 16 tingkat rumah. Siapa mau membaikkan rumah sempian? Rumah saya je bocoran. Naik sendiri menampal rumah, naik bisa, turun tidak berani. Paksa nginap di atas bubungan rumah. Mana hebat orang sugih nginap di bubungan rumah. Ternyata kita hebat, ada kerjasama orang lain, maka kita tidak boleh sombong. Jadi penceramah hebat, jangan merasa hebat. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita tidak terlepas daripada hadirin yang mau mendengarkan. Kenapa hebat ceramah? Karena ada yang mendengar. Kalau sendirian ceramah, mana hebat? Saya malam ini disuruh ceramah dewean, jemaahnya balian, siapa mau? Saya tahan bekisut balik ke rumah daripada dibawakan orang tali. Kata orang ini kalau tidak hanau gula, mengkaderannya gila antara dua. Ngapa ceramah dewean? Berarti hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Maka hebat apapun ceramah, tidak boleh sombong, tidak boleh milih-milih undangan, tidak boleh. Kiai saya berpesan, kata kiai saya, kau tidak berdakwah saja, tidak mengajar saja, tapi yang ikhlas. Jangan milih-milih undangan. Pokoknya jangan sampai dibatalkan undangan, karena ada undangan yang lain yang lebih hebat. Makanya saya sering dapat ujian. Kalau saya dapat ujian, saya tersenyumlah. Inilah mungkin pesan kiai saya. Karena jangan coba-coba membatalkan ujian. Kemarin saya tanggal 17 pulang dari Banjarmasin. Tanggal 18 saya mengisi acara menyambut tahun baru Islam di Mendahara. Lalu saya ditelepon oleh Bupati Muara Tewe, Kabupaten Kalimantan Tengah. Beliau bus batubara juga. Minta saya bertahan. Saya ada jadwal. Ini saya pikir ini kalau dibatalkan pas banget nih. Bilang saja dengan jemaah ketinggalan pesawat, selesai. Siapa yang tahu? Tapi saya ingat pesan guru saya yang ikhlas, jangan milih-milih undangan. Saya minta maaf dengan beliau. Saya tidak dapat mengabulkan hajat sidin. Saya doakan mau pulang ke Jambi karena ada jadwal. Tapi yang namanya rezeki tidak dapat dihalangi. La mani alima ataita. Walau saya tidak mau ceramah di tempat beliau, anak beliau SMS saya, bisa tak guru kirimkan nomor rekening. Walau saya tidak ceramah, saya buka rekening saya, ternyata 10 juta masuk. Yang namanya rezeki tidak bisa ditolak, tidak bisa ditolak. Maka itu kita jangan milih-milih. Malam ini pun saya ditelepon lagi dari Palangkaraya. Ada masjid raya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengadakan acara sambut Muharram malam ini. Kalau saya pergi ke sana, saya akan membatalkan undangan di Tembilahan. Berarti saya memilih-milih. Itu namanya termasuk penceramah sombong. Mentang-mentang laris, milih-milih. Ini pesan, jangan pernah kita sombong. Kalau hendak mendapatkan berkah hidup, jadi apa saja, jangan pernah sombong. Merasa hebat itu tidak boleh. Maka itu kata sahabat Ali karamallahu wajhah, laula khamsu khisal la saran nas kulluhum salihin. Kalau tidak karena 5 macam perkara, semua kita ini jadi orang baik. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli, kita menerima hidup tanpa ilmu. Maka itu berusaha kita. Kalau tidak tahu kita bertanya. Jangan pura-pura tahu. Ada orang Banjar berjual itik di kampung orang kita Jawa. Ujar orang Banjar, itik kang. Orang kita Jawa, iki lanang apa wedok. Lah orang Banjar mana paham lanang wedok. Maju punya dialah, itik kang. Iki lanang apa wedok. Orang Banjar bisa kangai berenang, cuman kada laju itiknya tuh ada. Itulah kalau tidak tahu maunya bertanya.
jangan pura-pura tahu. Kalau kita ini qanaah, menerima hidup tanpa ilmu, gagal kita menjadi orang baik. Yang kedua, wal hirsu alad dunia, yang membuat kita gagal jadi orang baik karena terlalu tamak dengan dunia. Maka itu dunia jangan kita kejar sangat. Dunia seadanya, akhirat yang sesungguhnya. Semewah apapun kita hidup di dunia, pada akhirnya kita akan kembali bertempat di alam kubur yang sempit. Semewah apapun hidup di dunia, pada akhirnya kehidupan kita akan masuk ke alam kubur. Seindah apapun sinar matahari di siang hari, kalau sudah tenggelam akan datang kegelapan. Begitulah kehidupan kita. Dunia menipu, dunia buat sangsara. Kebanyakan makan daging naik tensi, kebanyakan hundang galah kolesterol, kebanyakan makan kerupuk belinju asam urat, kebanyakan makan ikan laut reumatik, taliwat sering makan di rumah orang sarik, orang marah makan di rumah orang terus. Maka dunia ini sangsara. Yang ketiga, wasuhu bil padli, yang membuat kita gagal jadi orang baik karena terlalu pelit dengan kelebihan yang ada. Padahal kata Nabi, yang banyak tinggal di surga itu ada dua. Pertama, husnul khuluq, baik budi pekerti. Yang kedua, wasakha, orang yang pemurah. As-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah disayang Allah sekalipun dia jahil, dia tidak banyak ilmu, tapi pemurah itu kesayangan Allah. Tapi pelitnya setengah mati. Maka Bu, kita yang sudah telanjur jadi orang sugih, kita tidak boleh pelit untuk agama, tidak boleh pelit. Galang kayak telunjuk besarnya, kalung kayak kelingkingan. Untuk apa kita pelit bawa kap? Jangan pelit. Siapa tahu kita umur kada panjang, kita meninggal waktu muda, suami kawin lagi Bu. Itu kalung sampian yang kayak telunjuk dipakai istri mudanya. Galang yang kayak kelingking dipakai istri mudanya. Awak di alam kubur tidak bawa apa-apa. Ditanya malaikat, mempertanggungjawabkan emas bagaimana di hadapan Allah kalau kita tidak pernah menyumbang untuk agama. Kalau bini mudanya enak, kalau dia mati nanti ditanya oleh malaikat, dari mana kau dapat emas? Warisan istri tua. Selesai. Hawa yang berteruan. Kita pun bapak-bapak, kalau sudah terlanjur jadi bos, jadi orang kaya, jangan pelit. Mobil Alphard, rumah tingkat 4, istri ber-4, apalagi kurangnya. Masih juga pelit, nasib. Siapa tahu kita mati muda, bini diambil orang, rumah diambil orang, mobil Alphard diambil orang. Bini yang ber-4 pun dikawini orang. Yang sedih lagi, yang mengawini ialah supir kita yang setiap hari kita marahi kemarin. Tekor kita. Makanya jangan pelit, apalagi masjid belum siap nih. Inilah kesempatan untuk kita bawa menemui Allah. Semewah apapun hidup, pada akhirnya kembali ke kuburan yang sangat sempit. Tapi kita pelit, gagal jadi orang baik. Yang keempat, wariya fil amal. Kalau beramal senang dipuji, kalau disanjung orang tersanjung dia, tersenyum sampai ke ujung kaki. Kalau dicela orang, demam 1 minggu. Orang kalau suka disanjung nanti jadi orang aanjungan. Kalau tersinggung tidak disanjung jadi orang perajuan. Makanya kita disanjung dengan tidak perasa sama. Jangan pernah senang disanjung orang, jangan pernah sedih orang tidak menyanjung. Duit 100.000 tetap 100.000, duit 1.000 tetap 1.000. Walaupun duit 100.000 termasuk ke bawah kolong, datang itik di situ, berkikih dia, bercucur dia, birainya duit 100.000, dicuci tetap 100.000. Tapi kalau duit 1.000, walaupun disetrika, dikasih parfum Casablanca, ditaruh di ujung kepia, dijujung kemana-mana, duit 1.000 tetap 1.000. Artinya tidak ada orang mulia sebab dipuji, tidak ada orang hina sebab dicela. Maka jangan takut dicela, jangan senang dipuji orang. Mirip dengan orang tak punya kebun. Orang tak punya kebun itu tak pernah senang hatinya sawit mahal, tak pernah susah hatinya sawit murah. Kenapa? Sebab karena memang dia tak berkebun. Entah apa senang. Pernah ada kita senang sawit mahal kalau kita tidak berkebun? Tidak pernah. Maka kita ini tidak berhak dipuji. Yang dipuji hanya Allah. Yang kelima, yang membuat kita gagal jadi orang baik, wal i'jab bi ra'yi, mengagumi dengan kehebatan sendiri.
Kadang-kadang menurut kita benar, tapi menurut orang belum tentu. Sehebat apapun kita, pasti ada kurangnya. Falikulli syai'in maziyah. Maka tiap-tiap sesuatu itu ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kisah, kawan saya berkisah. Ada orang pintar, sekolahannya tidak ada lagi. Kalau daerah Tembilahan ini tidak ada lagi sekolahannya. Saking pintarnya, tingkatan doktor previsor. Pokoknya titelnya MM pokoknya. Maju mundur. Banyakkan titel. Tidak ada lagi sekolahannya. Rupanya hendak mengadakan penelitian menyeberang sungai. Sungai itu luas kayak sungai Rumbai ini nah. Kebetulan yang mengayuh perahu itu 2 orang. Satu tamat SD, satu tamat SMP. Jadi profesor duduk di tengah sambil bercakap di perjalanan. Nanya dengan yang mengayuh di belakang, "Dek, kau tamat apa sekolah?" Kata yang di belakang, "Saya tamat SMP, Pak." "Tidak melanjutkan?" "Tidak, Pak." "Kenapa?" "Duit tidak punya, biaya putus." Kata profesor, "Kesian nasibmu, Dek. Berarti kau sudah menyia-nyiakan separuh hidupmu. Kenapa aturannya meneruskan pendidikan?" "Berdiam." "Karena memang kada berduit." Ditanya lagi yang di depan, "Dek, kau tamat apa sekolah?" Kata yang di depan, "Tamat SD, Pak." "Kau tak melanjutkan?" "Tidak, Pak." "Berarti kau ni parah lagi. Berarti kau ni sudah menyia-nyiakan tadi sepertiga hidup, ini separuh hidupmu." Sekalinya di tengah laut, perahunya bocor. Lalu dia karam, mau tenggelam. Kata yang berdua, "Pak Profesor, kami mau tanya, sempian bisa tak berenang?" Kata profesor, "Mana bisa saya berenang?" "Berarti Pak Profesor sudah menyia-nyiakan seluruh hidupmu." "Kenapa lah? Kalau tidak bisa berenang ya tenggelam, habis kehidupanmu." "Kalau kami Pak masih ada separuh, berenang dia hidup masih." Ternyata sehebat apapun kita ada kalahnya. Maka carilah kelebihan orang untuk menutupi kekurangan kita. Kembali kepada asal kejadian tanah. Sedikit lagi. Yang kedua, setelah kita dijadikan Allah dari tanah, wa alat turab, kemudian kita dipersilahkan hidup di atas permukaan tanah, berjalan di tanah, berkebun di tanah, beludah ke tanah, berkencing ke tanah, berak pun ke tanah. Sambil nyabit kelapa, perut sakit, berak dia di bawah pohon pinang. Hebatnya tanah, bulan ini berak, bulan depan tumbuh cabai. Karena yang berak tadi malam makan sambal, bijinya tidak hancur. Begitu berak keluar bibit cabai, sepaket dengan pupuknya 1 mangkok. Apa tidak lebat buah cabai? Maka kalau kita pergi ke kebun orang, ada ketemu pohon cabai buahnya lebat, perlu dipertanyakan. Mungkin hasil orang berak di kampung itu. Kalau dia ditanam, mesti ada kawannya. Kalau tidak 2 pohon, 3 pohon. Hebatnya tanah, walau dibirai, namun kebaikan yang diberi. Inilah yang dikehendaki Nabi, khairun nas ampa'ahum linnas. Sepaling baik kita manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Maka menyambut tahun baru, berusahalah kita ada memberi manfaat kepada orang lain. Setelah kita hidup di permukaan tanah, tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, masuklah tahun ini kepada tahun 1445 Hijriah. Pada akhirnya kita wa ilat turab, sehebat apapun kita hidup, pada akhirnya kita bakal masuk ke dalam tanah. Apa yang kita siapkan di dalam tanah? Kata Imam Syafi'i, pertama, kita jangan suka menjelek-jelekkan orang, jangan suka meribah orang, jangan suka menyebut-nyebut orang. Banyak gawian kita, daripada membicarakan aib orang, bagus baca selawat. Kalau kita berselawat sekali untuk Nabi, Allah balas 10 kali. Kata guru kami, kalau Allah membalas dengan rahmatnya, jangankan 10 kali, sekali saja Allah balas, itu lebih baik pahalanya daripada beribadah sejak dari muda sampai ke tua.
Apalagi kalau Allah balas 10 kali dengan rahmatnya. Kalau kita berselawat 10 kali kepada Rasulullah, balasannya Allah balas 100 rahmat. Kalau kita 100 kali, Allah balas 1000 kali. Kalau kita berselawat 1000 kali, kata guru sekumpul di Banjarmasin, maka kita tidak akan pernah lagi melihat api neraka. Daripada menyebuti orang, maka mulai tahun ini kita mulai membersihkan cakap, jangan selalu membicarakan aib orang. Kata kiai yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka menceritakan aib orang kebanyakannya lelakian, tapi tidak semua. Kalau perempuan memang sudahnya begitu kata kiai, itu bukan saya. Jadi kita nih nanti berbahaya di alam kubur kalau kita terlalu usil dengan urusan orang lain, kecuali kita untuk memperbaiki. Yang terakhir, kata Imam Syafi'i, amalan di alam kubur, hidup kita jangan hasad, jangan dengki, jangan susah melihat orang senang, jangan senang melihat orang susah. Hiduplah saling harga menghargai, pasrahlah dengan takdir yang Allah janjikan. Kita hanya bisa berdoa, berusaha, namun keputusan itu adalah Allah yang menentukan. Maka kita jangan pernah hasad dengan apa yang sudah Allah takdirkan, karena kita orang mukmin. Di samping kita beribadah, kita harus ikhlas menerima takdir, sehingga di antara kita tidak ada saling iri, tidak ada dengki, sehingga kita hidup rukun damai meniru kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.